Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa PAL TV dimanapun berada, salam sehat untuk kita semuanya. Kali ini kita kembali lagi di program Jaksa Menyapa dan kita masih di kantor Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin bersama saya Rian Gumai. Dan saya Mau Zafira. Pemirsa, selama kurang lebih 60 menit ke depan kita akan membahas ini seputar dengan apa saja nih Rian yang akan kita tanya tentang jaksa-jaksa yang ada di sini, personality maupun apa saja perkara yang akan kita tanyakan ya pastinya. Ya. Dan kali ini pemirsa kita sudah kehadiran dua narasumber ya yang ada bidang-bidangnya di Kejari Musi Banyuasin. Langsung kita perkenalkan, ini Cik Amal. Ya, ada Bapak Zul Fadli SH selaku Kasih Perdata dan Tata Usaha Negara. Di samping Pak Fadli, ini ada Bapak Rizky Ramdhani SH selaku Kasih Intelijen di Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Fadli, Pak Rizky. Apa kabar Pak semuanya? Alhamdulillah baik. Sehat ya dan baik dan semangat ya Pak harusnya. Sehat dong, lihat dari postur badannya ya. Apalagi Pak Fadli harus semangat dan juga harus kuat ya Pak sepertinya. Amin. Sehat semua. Kita coba langsung berdiskusi nih ya dengan Pak Rizky nih selaku Kasih Intel di Kejari Musi Banyuasin. Mungkin bisa disampaikan ini bagaimana sih tugas dan fungsi dari intelijen sendiri? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Pertama kali kita melakukan fungsi intelijen itu terkait dengan penyelidikan, terus terkait dengan pengamanan dan penggalangan. Sesuai baik dari segi preventif maupun segi represif. Oke. Tuh. Berarti ada dua tindakan ya Pak, ada tindakan dua tindakan preventif dan juga dari represif. Ya. Baik, tapi sebenarnya intelijen secara umum itu apa sih Pak? Intelijen itu secara umum menurut KBBI ya, tugas intelijen itu sebagai memata-matai untuk mencari informasi dengan tugas sebagai elastasi produk intelijen. Elastasi itu adalah mencari informasi berdasarkan percakapan, berdasarkan obrolan dan lain-lainnya. Itu secara umum. Kalau dari versi kejaksaannya? Versi kejaksaannya itu kita melakukan penyelidikan, pencegahan terkait dengan pengamanan, serta membantu program pemerintah terkait dengan adanya PPS, proyek-proyek strategis daerah yang sudah diesahkan oleh Bupati. Seperti itu ya, proyek-proyek strategis daerah pun ikut dipantau, dimantau dan dilakukan pengamanan. Mata-mata ya, seperti itu bahasanya. Baik, kalau kita ke Perdata dan Tata Usaha Negara. Nah, Pak Fadli ya sapaannya ya Pak. Nah Pak, bisa dijelaskan ke pemirsa di rumah, apa sih Pak Perdata dan Tata Usaha Negara itu? Oke, bidang perdata dan tata usaha negara itu di Kejaksaan ini mempunyai fungsi kami melakukan tindakan berupa penegakan hukum, selain itu ada bantuan hukum, memberikan pertimbangan hukum, baik itu ada terkait memberi pendapat dan pendampingan, yang mana ada juga lebih umumnya kami melakukan pelayanan hukum dan tindakan hukum lain. Tapi mewakili atas nama negara dan pemerintahan daerah. Itulah salah satu fungsi tugas bidang perdata dan tata usaha negara. Baik, jadi bidang datun itu ada 5 ya fungsinya yang sudah disampaikan tadi. Nah, kita juga pengen tahu nih struktural organisasi yang ada di bidang datun sendiri nih yang dipimpin oleh Pak Fadli. Menurut SOP datun merujuk ke itu, kami ada subseksi di bawah Kasih Datun ini ada 2 bidang. Itu yang dijabat oleh Eselon 5, Kasubsi Perdata dan Kasubsi Pertimbangan Hukum. Nah, itu formasi itu udah diisi di Kejari Mubah, udah terpenuhi Kasubsi. Oke, sudah terpenuhi Pak, seperti itu. Baik Pak, kalau untuk jenis perkara perdata yang sering diajukan dari masyarakat seperti apa Pak? Sampai saat ini kalau terkait dengan perkara perdata selama saya menjabat di Musi Banyuasin, Kejari Musi Banyuasin, saya belum menjalani berupa kegiatan gugatan ataupun menjadi tergugat ataupun menggugat. Sampai saat ini fungsi yang kami jalani melalui adanya bantuan hukum, terus pendampingan hukum dan penyuluhan hukum yang baru kita laksanakan di Kejari Musi Banyuasin. Oke, baik. Ada penyuluhan hukum. Iya. Berarti terjun langsung ke masyarakat, Pak? Kalau untuk fungsinya, kami banyak juga program-program tematik seperti kami ngopi bareng jaksa ke masyarakat, atau masyarakat yang datang ke kantor kami melalui pos pelayanan hukum Datun.
Baik, kalau untuk Pak Rizky sendiri, Pak, bagaimana struktural organisasi yang ada di bidang intelijen sendiri? Terima kasih sebelumnya. Untuk struktural di intelijen ini kita sudah ada 2 subseksi, yang satu subseksi Ipolexos Hankam dan satu lagi subseksi Ekonomi dan PPS. Nah, termasuk kita pun memiliki 1 jaksa fungsional dan ada beberapa staf TU dan administrasi. Oke, baik, itu struktur organisasi yang ada di bidang ya Pak ya. Kalau untuk pengawasan proyek strategis daerah yang ada di Musi Banyuasin sendiri seperti apa sih Pak yang sudah dilakukan? Kita sudah melakukan pertama dari tahap awal itu ada permohonan dari dinas ya. Nah, permohonan dinas itu berdasarkan dari SK yang sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah, kepala pemerintah daerah. Ya. Nah, berdasarkan dari SK Bupati tersebut kita melakukan pemaparan dan permohonan terkait dengan beberapa kegiatan-kegiatan yang dirasa strategis dan adanya potensi AGHT. Itu. Oke, contoh kegiatannya Pak? Contoh kegiatannya ada salah satu pembangunan rumah sakit yang dirasa di mana pembangunan rumah sakit tersebut manfaatnya untuk masyarakat itu lebih luas dan lebih banyak juga. Baik, salah satu contohnya adalah pembangunan rumah sakit ya, pengawasan proyek strategis daerah. Ya. Kalau untuk ke semua bidang gitu kan ya, ada juga sebagai supporting data begitu ya, mekanisme atau cara kerja intelijen sendiri nih dalam rangka melakukan penegakan hukum seperti apa? Pertama-tama kita melakukan permintaan ya dari salah satu bidang, salah satu contohnya dari bidang perdata dan tata usaha. Apakah dalam kegiatan yang akan dilakukan pendampingan oleh perdata dan tata usaha itu ada konflik of interest atau tidak? Nah, kita menindaklanjuti terkait dengan permasalahan tersebut dari situ. Konflik of interest-nya di bagian posisi mana? Salah satu konflik of interest itu ada beberapa hal terkait dengan konflik of interest. Apabila di dalam pendampingan hukum terkait dengan bantuan hukum Datun itu ada penyimpangan dalam proses kegiatannya. Itu berarti ada salah satu perbuatan lawan hukum. Ya. Situ. Kalau dalam rangka mengungkap kasus begitu ya, di fase penyelidikan begitu, ada nggak sih potensi untuk kebocoran informasi di bawah begitu? Nah, sebenarnya untuk informasi kebocoran itu saya rasa karena di dalam tim itu sudah terbagi ya, sudah terbagi dan sistem intelijen itu kan harus memiliki kerahasiaan yang tinggi dan untuk melakukan pelaporan itu hanya cukup sampai user atau pimpinan gitu. Jadi yang mengetahui terkait dengan tindak gerak-gerik terkait dengan pelaporan ataupun terkait dengan penggalangan itu kita hanya melaporkan kepada pimpinan. Oke. Jadi usernya pimpinan. Sama seperti yang slogan pernah kami dengar itu, intelijen adalah mata dan telinga pimpinan. Iya, gitu ya. Betul. Realisasinya memang seperti itu, satu arah gitu ya. Kalau bersama dengan bidang intelijen lain di luar kejaksaan, bagaimana nih sinergitasnya? Kalau untuk sinergitas kita ada salah satu naungan kan dari provinsi ya. Kita di bawah naungan asisten intelijen yang ada di Kejati Sumsel. Nah, kita itu untuk terkait dengan hal tersebut kita berbagi data, terus terkait dengan adanya potensi-potensi dan permasalahan yang ada di wilayahnya masing-masing. Termasuk salah satunya potensi AGHT, potensi kerawanan pemilu, potensi terkait dengan jaga desa, itu pun kita harus memberikan data kepada pimpinan. Tuh. Oke, AGHT, ancaman, gangguan, hambatan dan juga tantangan. Seperti itu. Cik Rian harus tahu, Cik Rian, AGHT ya. Tahu cuma lupa ya. Nah, kita ke Pak Fadli. Pak, pastinya kan di tim Bapak sendiri dari Datun sendiri mempunyai banyak ya Pak ya, mempunyai jaksa pengacara negara. Ada berapa jaksa Pak yang ada di bidang? Untuk saat ini saya sendiri dan kasubsi saya satu, jadi ada 2 jaksa yang JPN di bidang perdata. Oke, 2 jaksa dan satunya itu ada di subseksi ya Pak? Ya, subseksi, menjabat sebagai eselon 5 kasubsi perdata saya sendiri. Dua orang. Tapi itu tidak menghentikan proses dari persidangan ya, salah satu itu apa ya, materi yang sering kami laporkan ke pimpinan kita, catatan kekurangan personil itu selalu jadi catatan tren perkembangan penanganan perkara perdata di wilayah hukum masing-masing. Memang selalu itu, kita selalu kurang personil, selalu diajukan jaksa setiap tahunnya. Jadi kalau setiap jaksa itu bisa Pak untuk menjadi pengacara negara? Ya, jadi sama dengan layaknya penuntut umum. Penuntut umum itu ketika ada surat perintah dari pimpinan, barulah kita berlaku sebagai JPN di situ. Nah, itulah. Berarti atensi ataupun instruksi dari pimpinan. Nah, surat perintah, baru kita menangani suatu
case atau satu perkara yang akan kita lakukan. Baik, sebagai jaksa pengacara negara gitu ya, yang bisa mendapatkan atau memanfaatkan bantuan ini apakah perseorangan saja ataukah negara dalam arti luas nih? Nah ya, jadi gini, biar satu pandangan kita ya, JPN ini udah jelas kami mewakili plat merah. Jadi ketika ada permohonan salah satu kegiatan kami berupa bantuan hukum, jadi bantuan hukum itu banyak. Jadi yang sudah kami laksanakan di Kejari Musi Banyuasin ini salah satunya itu salah satu pemulihan keuangan negara. Ya, misalnya audit hasil BPK yang udah kita kembalikan setor ke kas negara, dan kemarin tahun lalu kita sudah ada pemulihan aset yang terkendala di pemerintahan daerah. Itulah salah satu kami melakukan mediasi di antara kedua belah pihak untuk ya action dari tugas tusi datun itu sendiri. Jadi berdasarkan permohonan, permohonan, lalu kemudian selaku jaksa pengacara negara kami diberi kuasa oleh pemerintahan daerah. Itu namanya SKK, surat kuasa khusus. Berdasarkan surat kuasa khusus. Ya. Baik, tadi pemulihan ya Pak, pemulihan ini penyelamatan keuangan negara. Nah, jadi kalau di Datun ini kami lebih memfokuskan pemulihan. Pemulihan. Jadi mungkin kalau ranah penyelamatan itu sudah tindakan penyelidikan atau penyidikan. Iya. Pemulihan. Jadi pencegahan. Jadi Datun ini mitigasi risiko hukum yang kami kedepankan. Negara itu tidak jadi untuk mengganti rugi seperti itu ya Pak ya. Jadi ketika orang tahu di kejaksaan ini, ini pasti jadi produk tipikor, ini pasti jadi produk umum. Jadi ketika Datun, fungsi kami lebih pencegahan. Jangan sampai nanti secara amanat pemerintah juga pencegahan lah, jangan sampai terjadi pelanggaran-pelanggaran dalam menggunakan keuangan negara, aset negara. Itulah fungsi JPN. Oke, seperti itu. Dan JPN pun juga melayani masyarakat seperti itu Pak? Iya, mewakili masyarakat banyak. Oke, dalam pelayanan hukum ya. Iya, Oke, seperti apa Pak itu mekanismenya kalau masyarakat ingin? Kalau pelayanan hukum, kami di sini ada basis 2. Sebagai basis teknologi, kami ada pesawat, ada via WhatsApp. 1 kali 24 jam kami respon pertanyaan masyarakat berupa itu terkait apa aja tentang hukum. Bagi yang mungkin yang terdekat dengan lingkungan Sekayu, bisa langsung ke pos pelayanan hukum. Jadi kita tanya jawab, diskusi. Kalau yang itu tidak bisa menjangkau di sini bagaimana Pak? Itu tadi menggunakan WA ya? WA, jadi itu sudah ada di website kami juga, jadi bisa disebar kemana aja, bisa dibuka itu kan. Dan itu gratis ya Pak? Gratis, no fee. Ya? Gratis dan no fee begitu ya. Saya mau ke Pak Rizky nih, kasih intel ini. Untuk kegiatan penyuluhan hukum sendiri ini, masukkah di bidang intelijen? Untuk penyuluhan hukum sendiri itu salah satu program yang masuk di bidang intelijen. Ya. Kita ada beberapa program intelijen itu terkait dengan jaksa menyapa, terus terkait dengan penyuluhan ke desa-desa, terus ada lagi jaksa masuk pesantren, dan ada penyuluhan hukum terkait dengan posko pelayanan pemilu. Ya. Jadi memang ada bidang-bidang tersendiri ya untuk pos atau porsi dari penyuluhan itu sendiri ya. Ya, betul. Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin kan sangat luas begitu ya. Untuk menyentuh sampai lapisan masyarakat desa, ini apa sih yang dilakukan dari intelijen Kejari Muba? Yang pertama kita melakukan yang tadi saya sebutkan ya. Pertama kita melakukan penyuluhan kepada desa-desa terkait dengan adanya perbuatan melawan hukum atau tidak. Kita kan memiliki slogan, jauhi hukuman, kenali hukuman, jauhi hukuman. Itu slogan di intelijen sebenarnya. Jadi dengan sumber SDM yang ada, apakah efektif nih dan efisien ini? Dengan sumber SDM yang ada itu sebenarnya untuk kalau dikategorikan sumber daya ya, sumber daya itu kita pasti kekurangan orang. Cuman kalau bagaimana cara kita menyikapi terkait dengan beberapa desa atau beberapa permasalahan yang ada di wilayah itu sendiri. Kalau solusi konkret nih dari intelijen sendiri nih, merespon dari apa adanya pengaduan masyarakat, begitu kan, menindaklanjuti laporan pengaduan itu seperti apa? Pertama-tama kita apabila menerima laporan pengaduan dari lembaga swadaya masyarakat ya, kita itu kan pertama ada PTSP, melalui PTSP dulu. Dari PTSP itu nanti ada kita masuk ke pimpinan. Setelah pimpinan itu mendisposisikan kepada bidang perdata atau intelijen, baru kita tindak lanjuti. Dengan kita lakukan pertama kali itu dengan penelaahan. Apabila misalnya di dalam penelaahan tersebut ada indikasi perbuatan melawan hukum, kita melakukan berdasarkan pimpinan dulu. Pimpinan juga ya, pimpinan itu merekomendasikan untuk Polda Full Bucket ataukah hanya sebatas untuk permasalahan tersebut. Tuh. Jadi tetap direspon, ditindaklanjuti dan disesuaikan dengan
arahan dari pimpinan. Iya, begitu ya. betul. Seperti itu. Nah, Pak, singkat silakan untuk closing statement ataupun himbauan nih terkait dari bidang intelijen ke pemirsa di rumah. Ya, untuk saat ini kita intelijen sedang melakukan adanya percepatan pembangunan ya. Percepatan pembangunan itu berdasarkan dari nawacita Presiden yang pertama, terus terkait dengan Peraturan Jaksa Agung Nomor 5 Tahun 2023, itu terkait dengan adanya proyek-proyek strategis di daerah yang mana adanya terkait dengan isu-isu AGHT atau isu-isu lain yang akan berdampak kepada pencegahan pembangunan ataupun berdampak kepada pembangunan itu sendiri. Itu kita memiliki program PSD, proyek strategis daerah, yang dimana proyek strategis daerah itu sudah ada aturan dan sudah ada pimpinan tertingginya, ya itu. Terus terkait dengan beberapa permasalahan yang ada di daerah ini, kita lebih baik menjauhi hukuman daripada kita melakukan hukuman itu. Sebenarnya kita pun akan melakukan pencegahan-pencegahan terkait dengan tindak pidana korupsi. Baik, cukup tegas ini ya dari kasih intel Pak Rizky ya. Kita mau ke kasih Datun, himbauan kepada masyarakat Musi Banyuasin, silakan. Ya, terima kasih. Kami dari Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin, khususnya dalam seksi bidang perdata dan tata usaha negara, untuk mengimbau semua masyarakat Musi Banyuasin ya. Jadi jangan paradigmanya datang ke kantor kejaksaan ini menjadi suatu momok. Jadi kami membuka pintu, ada PTSP di sini, pelayanan hukum gratis. Kami membuka siapa aja untuk konsultasi hukum, karena kami Jaksa Pengacara Negara ini mewakili negara dan masyarakat, khususnya Musi Banyuasin. Itu aja cukup. Wah, biasa. Cukup tegas juga ya. Himbauan juga pemirsa di rumah yang mungkin mempunyai permasalahan hukum, yang ingin berkonsultasi, langsung datang saja ke PTSP di Kejaksaan. Ya, gratis di Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin. Terima kasih Pak Fadli. Pak Fadli, Pak Rizky. Sama-sama, terima kasih kembali. Kesempatan waktu dan edukasi kepada masyarakat, dan kita akan melanjutkan dengan bidang yang berbeda. Tetap bersama kami di Jaksa Menyapa. Terima kasih pemirsa PAL TV, Anda masih bersama kami di Jaksa Menyapa, dan kami masih di wilayah Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin, dan kita sudah berada dan kita sudah bersama dengan dua narasumber ataupun juga dua bidang yang berbeda lagi nih pemirsa. Dari bidang pidana umum ada Bapak Armen Ramdhani SHMH selaku Kasipidum. Assalamualaikum Pak Armen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Ya. Oke, alhamdulillah baik. Ya, kita sapa juga yang di sebelah Pak Armen ini. Wah, ada Bapak yang pakai kacamata nih ya. Silau ya. Kita sapa juga pemirsa, ada Bapak Muhammad Aryarsyah Putra SHMH selaku Kasih Tindak Pidana Khusus. Assalamualaikum Pak Ari, sapa Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Alhamdulillah, masih sakit di bagian wajah. Oh, ya. Pemirsa pakai kacamata, ternyata ada sesuatu dan lain hal. Siap. Baik, kita mau coba langsung bertanya nih kepada Pak Ari dulu nih. Oh, siap langsung. Eye catching, karena eye catching ya. Matanya menyilaukan presenternya. Pengen tahu nih tugas dan fungsi serta wewenang dari bidang PITSU sendiri dan yang dipimpin oleh Pak Ari selaku kasihnya. Oke, terima kasih. Kalau bidang tindak pidana khusus itu berdasarkan Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia, ada beberapa tugas dan kewenangan yang dimiliki oleh tindak pidana khusus. Dimulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan eksekusi. Itu semuanya di ranah tindak pidana korupsi, tindak pidana khusus lainnya. Ada juga diatur di tindak pidana khusus. Itu mungkin secara garis besarnya. Secara garis besar. Iya, secara garis besar. Kan itu ada korupsi ya Pak. Kalau lainnya itu apa Pak selain korupsi Pak? Tindak pidana ekonomi biasanya. Iya, tindak pidana ekonomi. Baik. Itu. Berarti ada leg spesialisnya Ya. begitu Leg ya? spesialis, generalis. Oke. Strukturalnya nih yang ada di bidang PITSU sendiri yang dipimpin Pak Ari ini ada siapa saja sih? Boleh diinformasikan? Untuk di seksi tindak pidana khusus Kejari Musi Banyuasin, alhamdulillah saya dibantu teman-teman dari kepala subseksi di bidang penyidikan dan penuntutan dan eksekusi eksaminasi.
Itu ada subseksi lagi dan dibantu rekan-rekan para jaksa dan staf tata usaha yang dibantu juga PPNPM Honor. Itu kalau strukturalnya. Dan semua tim yang ada di seksi tindak pidana khusus. Terisi semua Pak, alhamdulillah. Alhamdulillah sejauh ini ada yang kosong, ada yang terisi. Oke. Kalau kosong Rian siap. Oh silakan. Tapi harus daftar dulu Mbak. Iya. Baik, kita ke Pak Armen. Pak, ini selaku Kasih Pidum ya kita biasa panggilnya. Apa sih Pak tugas, fungsi serta wewenang selaku Kasih Pidum sendiri? Oke, di sini saya akan jawab ya. Tusi dari tindak pidana umum ini tidak jauh berbeda dari Kasipitsus ya. Tapi yang berbedanya itu kami tidak punya wewenang untuk penyelidikan ya. Kalau sesuai dengan Perja nomor 06 2017 tentang organisasi tata kejaksaan Republik Indonesia, fungsi dari bidang tindak pidana umum itu secara garis besarnya aja ya. Terus itu untuk meliputi pra penuntutan perkara pidum, penuntutan di persidangan, eksekusi, melaksanakan putusan pengadilan, serta mengawasi pelaksanaan pidana bersyarat. Jadi orang-orang yang pidana bersyarat kita masih yang di bidang pidum gitu. Ini khusus untuk pidana umum ya, yang seperti kriminal biasa, pencurian gitu kan, narkotika dan lain-lain lah. Nah, gitu. Baik, kalau untuk struktur organisasinya Pak yang ada di bidang Pak. Struktur organisasinya ini kalau saya dibantu dua. Beda dengan Pak ini juga. Ari? Ya, kalau saya ini subseksi pra penuntutan sama subseksi penuntutan eksekusi dan eksaminasi. Ya, tugasnya berbeda-beda. Kalau pra penuntutan itu penerimaan berkas yang belum diolah oleh kejaksaan. Apakah itu perkara itu sudah lengkap atau belum, atau masih ada kekurangan. Nah, setelah dari sudah lengkap, nyatakan lengkap, baru masuk ke penuntutan. Gitu. Ya, itulah dari meliputi tahap 2, itu perpindahan dari tahanan polisi ke kejaksaan sampai dengan sidang, sampai dengan putus eksekusi. Gitu. Kalau untuk sekarang Pak, sidang masih online kah atau sudah offline? Kalau sekarang sih masih online Mbak ya, karena kita mengikuti aturan dari LP, karena LP sampai saat ini kemarin kita mengajukan untuk offline, namun LP masih menunggu surat dari Kanwil gitu untuk dapat sidang offline gitu. Baik, jadi memang masih tahap berkoordinasi masih untuk tahap koordinasi. Percepatan persidangan. Saya menarik nih, tadi ada lebih dibebankan kepada Pitsus ya, karena ada tugas fungsi yang berbeda. Saya mendengar kata penyelidikan dan penyidikan. Nah, mungkin berbeda juga, masyarakat juga bingung sih. Seperti apa ini, Pak Kasih Pitsus? Dalam kacamata apa perbedaannya maksudnya? Penyelidikan dan penuntutan. Penyelidikan dan penyidikan. Oh, penyelidikan dan penyidikan. Yang jelas dalam kacamata hukum, kacamata Pak Kasih gitu ya. Kita boleh minum dulu biar Nah, ini unik ya. Ternyata Kasih Pitsus juga humoris. Humoris dan humanis ya. Oke, kembali lagi ke pertanyaannya tadi. Di bidang di seksi tindak pidana khusus itu memang dalam penanganan tindak pidana korupsi ada kata-kata penyelidikan, penyidikan, saya lengkap aja penuntutan, eksekusi, eksaminasi dan sebagainya. Kalau penyelidikan itu dalam rangka itu membuat terang suatu tindak pidana. Itu kalau berdasarkan KUHP itu membuat terang suatu tindak pidana guna mencari alat bukti, salah satunya misalnya dokumen, misalnya permintaan keterangan dan sebagainya. Sedangkan kalau penyidikan itu kalau berdasarkan KUHP itu ranahnya sudah untuk keadilan, pro justisia, sudah ada upaya paksa di situ oleh selaku penyidik. Misalnya untuk mencari misalnya tersangkanya, menentukan tersangkanya. Itu secara garis besarnya saja, karena saya juga mungkin slip omongan atau apa, tapi setahu ini memang seperti itu. Baik. Dari penyelidikan dan penyidikan yang saya tangkap. Satu lagi ada penambahan dari ada pra penuntutan juga, pra penuntutan penelitian berkas perkara, baik itu dari penyidik internal kami sendiri maupun penyidik dari instansi lain. Misalnya ada penyidik dari Polri, penyidik dari
cukai misalnya, seperti itu. Nah, untuk mekanisme ya atau cara kerja dari bidang Pitsus sendiri ketika ada pengaduan dari masyarakat berkaitan dengan dugaan adanya potensi korupsi begitu, seperti apa? Oh iya, terima kasih. Itu bagus sebenarnya Mas. Ada laporan-laporan dari masyarakat itu menunjang kinerja kami. Tapi sejauh ini laporan itu akan kita tindak lanjuti semua berdasarkan ketentuan peraturan yang terkait. Karena semuanya akan kita tindak lanjuti sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Seperti itu mendukung sebenarnya. Kalau memang sesuai dengan ketentuan-ketentuan. Iya, faktualnya nih, ketika ada temuan yang dilakukan oleh dari bidang Pitsus sendiri, apakah ada ruang klarifikasi atau langsung serta-merta dilakukan pro justisia nih? Oh, itulah tadi ranahnya tadi bisa kita sebelum melakukan tindakan upaya paksa. Dari awal Dumas tadi, pengaduan masyarakat, laporan pengaduan, kita lakukan itu telaahan terlebih dahulu. Telah dilakukan telaahan, apakah itu dapat ditingkatkan menjadi surveillance atau pra penyelidikan, itu ada tahapannya Mas. Jadi tiap orang terlapor dan pelapor itu semuanya diberikan kesempatan. Pelapor untuk memberikan apa yang diadukan dan terlapor diberikan kesempatan apa yang diadukan, menerangkan. Jadi sama-sama balance itu. Dan semua ada tahapannya Mas. Itu secara faktual. Secara faktual. Ya. Maksudnya setelah dipegang dan diterima surat perintah dan sebagainya dari Dumas tadi. Kita ke Pak Pidum lagi. Pak Pidum, kalau saya boleh minum lagi. boleh. Perkara dominan Pak yang ada di MUBA sendiri seperti apa Pak? Kalau perkara dominan khususnya tahun ini itu mencakup narkotika. Yang paling tinggi narkotika ya, Pak? Narkotika, pencurian, terus baru yang di lain-lainnya ya kayak sajam, terus juga ya cabul, tapi itu yang dominan di sini. Baik, kalau untuk dipersentasekan Pak? Wah, seperti kalau persentase ini lebihkah dari 50% narkoba di sini? Ya, lebih. Lebih dari ya, 50%. Kalau narkotika masih tertinggi kita, ya 50%. Rata-rata itu narkotika yang masuk ke kita. Nah, selebihnya itu ya itu dibagi nanti ya pencurian, sajam, perkelahian, sama pencabulan. Asusila ya Pak ya? Asusila. Baik. Kalau setelah dikembangkan nih Pak, kenapa sih Pak narkotika masih tertinggi di sini? Ya, kalau itu apakah jalur lintas yang mungkin pasti ataupun ya ada dua jalur dari laut juga ya Pak ya, dari sungai? Ya, yang pasti itu dari jalur lintas ya. Dan kebiasaan masyarakat yang mungkin ya masih seperti itulah. Jadi ada faktor pendukung ya? Iya, faktor pendukung ya. Begitu ya. Nah, kita juga sempat mendengar informasi untuk kegiatan tilang online begitu ya. Oke, ya. Nah, ini seperti apa di pidana umum ini? Kalau tilang online ini sebenarnya bukan tilang online. Kita di Kejari MUBA ini punya suatu program namanya drive-thru, drive-thru tilang. Jadi masyarakat ini tidak perlu capek-capek atau tidak perlu mengantri. Kalau dulu kan mekanismenya kan datang ke sini lapor PTSP, baru ke tempat bagian tilang. Ya, kalau sekarang ini langsung datang ke lapor ke Satpam, nanti dikasih nomor antrian, langsung ke tempat pengambilan di drive-thru itu gitu. Jadi tidak perlu lagi capek-capek untuk menunggu. Tidak perlu lagi turun kendaraan. Iya, tidak perlu lagi turun kendaraan. Nah, iya, itulah program salah satu dari Kejari MUBA. Benar, karena kita tidak menemukan ya Rian. Baru di Musi Banyu Asin kita melihat drive-thru online seperti ini. Tapi efektifkah Pak sejauh ini Pak? Alhamdulillah efektif. Ya kan, alhamdulillah efektif sejauh ini juga masyarakat tidak perlu mengantri lama seperti kata saya tadi kan, tidak juga harus menunggu lama. Jadi langsung aja ke belakang. Ke belakang tempat drive-thru tilang itu. Baik. Jargonnya juga ya, jadi untuk drive-thru tilang itu mempermudah masyarakat gitu ya. Oke, kita ke Pak Sus lagi. Pak Ari, ini bagaimana sih proses perkara yang sedang ditangani atau yang sudah inkrah berkaitan dengan tindak pidana korupsi? Seperti apa nih di Kabupaten Musi Banyu Asin? Kalau perkara tindak pidana korupsi yang sedang kami tangani sekarang itu mungkin teman-teman membaca dari media rekan-rekan yang lain mengenai kegiatan di salah satu dinas UPD di Kabupaten Musi Banyu Asin sekarang sedang berjalan proses penuntutannya dengan 4 tersangka dan
satu masih masuk dalam daftar pencarian orang. Itu. Kalau untuk konsistensi Kejari Muba nih dalam melakukan penegakan hukum, terkhusus di fungsi penuntutan sendiri, seperti apa ini? Pernahkah maksimal tertinggi berapa begitu? Kalau ditanyakan mengenai penuntutan itu hal yang belum relatif ada. Maksudnya itu untuk perkara yang sedang kami tangani itu masih berjalan. Masih berjalan. Iya, masih berjalan. Tapi kalau pengalaman penuntutan yang sebelum-sebelumnya, kami ada batas range-nya, Mas. Kami ada aturannya mengenai batasan-batasan pasalnya, mengenai gimana kooperatifnya, terus mengenai penyelamatan uang pengganti, pengembaliannya, itu ada range-nya untuk yang yang sudah putus. Iya. Kalau sedang berjalan ini penuntutan ya saya belum bisa memastikan karena sedang berjalan. Kalau yang sudah berapa nih yang pernah dituntut? Kalau di masa 2022 mungkinnya rata-ratanya mungkin berapa tahun ya? Ada yang 4 tahun lebih gitu. Gitu. Ya. Artinya melihat juga dari ketentuan pasal yang disangkakan dan pasal juga disangkakan. fakta persidangan begitu ya. Fakta persidangan diambil alihnya nanti. Dan uang pengganti tadi. Fakta utamanya sih lebih kepada penyelamatan tadi, apakah ada si terdakwa pengembalian. Itu. Kalau melihat yang ada nih, lebih kemana sih korupsinya? Apakah memang penggunaan anggaran dananya yang menimpang atau memang ketidakpemahaman dalam menggunakan anggaran tersebut? Kalau itu tindak pidana korupsi itu white collar crime. Tersangkanya itu pelakunya di sini biasanya orang-orang yang berpendidikan. Jadi kalau modusnya itu mungkin modus ya. Kalau modusnya mungkin berbagai macam lah, Mas. Ada yang uang tidak disetorkan kepada negara. Ada yang misalnya pekerjaan di luar kontrak, itu sepertinya modusnya mungkin. Baik. Saya nggak bisa mengatakan faktualnya kan masalahnya itu kan modus-modus dinamikanya ya, artinya mensreanya, jahatnya di situ gitu ya. Singkat, selaku Kasipitsus silakan himbauannya kepada masyarakat Musi Banyuasin. Himbauan saya selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus pada Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin menerangkan bahwa tindak pidana korupsi itu sama seperti kejahatan pada umumnya. Bahwa kesempatanlah yang membuat orang melakukan tindak pidana. Jadi hati-hati dengan adanya kesempatan, wewenang, tanggung jawab itu hati-hati dalam penggunaannya, terutama mengenai anggaran ada APBN dan APBID. Itu hati-hati. Kalau tidak hati-hati ketemu dengan saya ya Pak, kalau tidak hati-hati. Tidak hati-hati ketemu kacamata saya. Tapi kalau bisa sembuh nanti. Jangan terus. Kalau dari Pak Pidum Pak, silakan Pak himbauan kepada pemirsa di rumah. Kalau saya sih nggak lebih dari kata Pak Kasipitsus ya Pak Ari. Tapi saya lebih menitik beratkan untuk masyarakat, apalagi kan di Kejaksaan ini kan sering melakukan penyuluhan hukum ya. Ya maksud saya masyarakat itu lebih baik kenali hukum, jauhi hukuman. Itu aja sih sebenarnya. Baik. Ya, terima kasih nih Pak Armin dan juga Pak Ari, Kasipidum dan Kasipitsus Kejari Muba yang sudah memberikan kesempatan edukasi kepada masyarakat juga. Terima kasih juga masukannya dan himbauan kepada masyarakat, dan tentunya ini Cik Amal kita akan kembali lagi pemirsa. Sudah yang satu ini tetap bersama kami di Jaksa Menyapa. Terima kasih pemirsa PAL TV Anda masih bersama kami di Jaksa Menyapa, dan kami masih di wilayah Kejaksaan Negeri Muba atau Musi Banyuasin, dan kita sudah berada dan juga bersama dengan dua bidang berbeda lagi, dari bidang
Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan, serta ada Kasubag Pembinaan. Ada Bapak Giovanni SHMH dan juga Bapak Widodo Sudarsono SH. Assalamualaikum Pak Giovanni dan Pak Widodo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak-bapak semuanya? Baik. Alhamdulillah sehat. Sehat, iya. Sepertinya harus semangat ya. Harus ya. semangat Dan juga tentunya. harus sehat, iya. Kita pengen tahu juga nih Pak, di sini kan ada 2 bidang ya. Kita coba langsung ke Pak Widodo dulu, selaku Kasubag Pembinaan. Tugas dan fungsi bidang pembinaannya seperti apa Pak? Bisa saya jelaskan, saya gambarin seperti sebelum secara detail sebelum ini teknisnya ya. Jadi ibarat itu seperti sebuah rumah tangga. Jadi ada suami, ada istri. Nah, jadi tusi di rumah tangga istri itu ialah di situ Kasubag Bin. Nah, secara teknis untuk hal mengenai masalah perkantoran, tugas fungsinya yaitu tadi dari mulai perencanaan sampai kepada eksekusi pelaksanaan dari perencanaan itu disusun dari mulai akhir tahun, kemudian dituangkan dalam bentuk usulan, diinput dalam aplikasi yang ada dari pusat, baru awal tahun berikutnya setelah anggaran turun baru bisa kita implementasikan, kita laksanakan. Tugas-tugas yang lain itu tadi kepegawaian tuh mendata yang lahir, yang meninggal, terus pegawai yang juga baru masuk, pegawai yang juga baru mau pensiun. Pokoknya yang berkaitan dengan hak-hak kepegawaian semuanya jadi tusi kita. Jadi jenjang karir, jenjang pangkatnya semuanya sumbernya ada di kita semua. Kemudian selain tugas-tugas kepegawaian, tadi sudah ya tugas keuangan, tugas dalam hal ya pengawasan. Kaitan dalam hal ini dengan tugas tusinya intelijen, ini khusus mengenai masalah jika ada pelanggaran dari pegawai-pegawai kita, baik itu staf, jaksa maupun honor, itu bidang pembinaan kolaborasi dengan intelijen. Dalam hal ini sistem yang ditetapkan oleh pusat itu whistleblowing system. Jadi semua kalau ada permasalahan tentang pegawai nakal, pegawai yang enggak melaksanakan tusinya masing-masing, bisa kita tindak melalui whistleblowing system. Artinya sub bagian pembinaan ini lebih ke internal, betul, gitu, mengurusi rumah tangga lah, maupun personalia SDM-nya sendiri. Benar. Kalau untuk jumlah pegawai Pak yang ada di sini, berapa banyak Pak? Di sini kebenaran kalau PNS-nya itu 49. Seluruhnya termasuk honor 81 jadi. Jadi 32 tenaga honor. Itu tenaga honor itu terbagi lagi. Ada yang PPNPN yang memang digaji dari anggaran kita sendiri, itu sejumlah 14 orang. Itu sudah ada satpam di situ, ada tenaga cleaning service. Kemudian ada juga kebenaran kami dapat bantuan dari pemerintah kabupaten. Jadi tenaga honorer yang dipekerjakan di kami. Anggarannya dari pemerintah kabupaten seperti apa? Pemda. Itu. Jadi kebenaran kita kan apalagi sekarang ini kami sedang luar biasa kerja rodi lah untuk menyiapkan, mensukseskan program dari pusat dalam rangka WBK WBBM. Alhamdulillah kebenaran kita sekarang menjadi satu-satunya satker di wilayah Sumatera Selatan yang diusulkan dan lulus di TPI, Tim Penilai Internal Kejaksaan Agung. Jadi insya Allah mohon doanya, kemungkinan kami tinggal 2 langkah lagi lah, tinggal on the spot verifikasi lapangan dari TPI dan dari Kemenpan.
Kalau itu kami bisa lolos, ya insya Allah akan menjadi suatu prestasi tersendiri bagi kami. Kita doakan bersama ya, Cik Rian. Iya. Amin. Kita ke Pak Giovanni. Pak, apa nih Pak tusi sebagai kasih pengelolaan barang bukti dan barang rampasan? Nah, sebagai kasih, saya sebagai kepala seksi tentunya ya, menjadi koordinator pada bidang ini. Pada bidang PB3R, pengelolaan barang bukti dan barang rampasan. Jadi di sini ada dua nih, barang bukti dan barang rampasan. Kurang abdol kalau saya bicara tanpa ada dasar dulu nih, kan banyak orang nggak tahu nih PB3R. Dasarnya ini ada di Peraturan Jaksa Agung Perja 0006/A/JA/07 tahun 2017 tentang organisasi dan tata kerja Kejaksaan Republik Indonesia. Secara singkatnya itu diatur di pasal 979 yang mana adalah seksi PB3R berkewajiban melakukan pengelolaan barang bukti dan barang rampasan yang meliputi barang bukti dan barang rampasan pada tindak pidana umum dan pada tindak pidana khusus. Nah, kalau dalam penjabaran yang lebih luas lagi itu di pasal berikutnya, pasal 980. Di pasal 980 tersebut diatur, dijabarkan secara rinci dari penyusunan rencana kerja, analisis pertimbangan, pemberian pendapat dalam target pekerjaan, lalu juga ada pencatatan, penyimpanan, pemeliharaan, penitipan, pengembalian barang bukti baik secara pinjam pakai maupun setelah putus dari mempunyai kekuatan hukum inkrah atau kekuatan hukum tetap, dan juga serta penyelesaian barang rampasan. Nah, lalu ada sebagian juga orang banyak nggak tahu nih, ternyata PB3R juga ini berdasarkan peraturan kejaksaan nomor 10 tahun 2019 tentang perubahan Perja nomor 2/A/JA tahun 2017 tentang pelelangan dan penjualan langsung barang bukti sitaan, barang rampasan, dan benda sita eksekusi. Nah, di sini juga kejaksaan mempunyai kewenangan untuk memberikan masukan nih ke negara nih dari penerimaan negara bukan pajak. Jadi kami ikut membantu juga nih nyumbang negara nih, ngasih negara uang dengan cara tadi melelang atau juga penunjukan langsung. Nah, seperti itu Mbak menurut saya. Saya sampaikan seperti itu. Sangat mendetail begitu ya, dengan dasarnya yang disampaikan dengan lantang dan tegas. Artinya di situ menjalankan fungsi dengan sebaik-baiknya. Benar. Siap. Nah, pengelolaannya Pak seperti apa Pak barang tersebut? Untuk pengelolaannya sendiri ini secara sistematis tentunya ya, kita harus kerja itu secara sistematis. Jadi nggak bisa ngacak, mulai dari awal nih masuk nih, barang bukti di bidang saya ini masuk di tahap 2 nih. Kalau dari polisian, dari penyidik ke jaksa P16A tahap 2 saat penyerahan barang bukti dan tersangka ke kami pelimpahan, disitulah peran kasih di bidang saya PB3 itu ada di situ, termasuk saya sendiri kan. Lalu selain penyidik kepolisian bisa juga penyidik dari kejaksaan nih, misalnya dari pidana khusus nih, dia kan penyidik juga nih, baik barang buktinya juga masuk di tahap 2 tadi kan, waktu penyerahan barang bukti tadi. Nah, dari awal masuk saya lakukan pencatatan, saya klasifikasi, saya buat rencana kerja nih. Karena setiap barang bukti beda perlakuan tentunya. Barang bukti sabu, narkotika, maksud saya narkotika, tentu dalam sebuah loker dengan pengamanan khusus. Pengamanan sangat khusus. Misalnya barang buktinya kendaraan, harus di tempat yang teduh misalnya. Barang bukti yang mudah terbakar, barang bukti yang mudah rusak. Semua itu berbeda perlakuannya. Dan di setiap perlakuan tadi dicatatkan, diregisterkan secara akuntabel, informatif, transparan. Nah, nanti ada juga barang-barang bukti yang telah ada putusan, misalnya barang bukti tersebut dikembalikan. Jadi saya sebagai koordinator P3R ini berkoordinasi dengan jaksa P16 atau jaksa yang ditunjuk untuk menjadi eksekutor ini melakukan pengembalian. Nah, dan ini saya kasih juga sedikit bocoran nih bahwa ada terobosan kami di Kejari Muba ini. Terobosan kami ini ada istilahnya jaksa artis. Jaksa antar barang bukti gratis nih. Kirain di dalam jaksa ini ada artisnya Pak, bukan ya? Nah, gitu Pak. Jadi di Kejari kami ini
ada nilai plusnya bagian PB3R ini, bahwa kami membuat suatu program kerja yang mungkin tidak ada di pejabat lain, seperti antar barang bukti gratis. Jadi kami mengantarkan barang itu sampai ke pemiliknya, ke korban, sampai orang yang berhak. Nah, begitu juga dan bahkan selain jaksa artis, kami juga ada program lagi nih, jaksa anti boros, Mbak. Ini Mas, ya, jaksa anti boros itu artinya jaksa antar barang bukti bersama kantor pos nih. Luar biasa banget nih. Anti boros ya Pak tingkatannya. Ya, jadi kami benar-benar mengutamakan pelayanan kepada masyarakat. Independen, transparan, akuntabel, dan benar-benar bersih kita. Kita benar-benar mengasih pelayanan ke masyarakat. Jadi bagi masyarakat yang tidak mampu, masyarakat yang susah, kadang-kadang masyarakat ini ketika masuk kejaksaan takut, Mbak. Gitu, Mas. Jadi kami yang turun ke masyarakat. Zaman udah berubah, Mas. Kami pun berbenah diri menjadi lebih baik, memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat seperti itu, Mas. Nah, selain itu juga apabila nanti putusan hakim tadi bilang itu seperti pemusnahan, ya sudah, kami kan pemusnahan secepatnya. Nggak ada istilah ditunda-tunda segala macam. Jadi cepat. Dan itu kami umumkan di media segala macam, dan itu diawasi oleh seluruh masyarakat. Jadi kerja kami buka setransparan mungkin. Jadi masyarakat bisa mengawasi kami. Nah, apabila nantinya juga itu barang tadi dirampas untuk negara, kami akan mengelola dengan sebaik mungkin sesuai dengan SOP yang ada. Kami lelang sesuai dengan SOP. Semuanya nanti kembali ke negara. Jadi tidak ada lagi adanya pungli segala macam, tidak ada lagi. Pokoknya semuanya clean and clear. Gitu. Clear and clean ya. Menarik juga tadi jargonnya, jaksa artis dan jaksa anti boros ya. Satu lagi, jaksa, kalau boros berarti lawannya hemat. Jaksa hemat artinya jaksa happy, masyarakat terpuaskan. Nah, mantap. Itu tambahan bagi usul saya ya. Usul ya. Tambahan bagi saya nanti. Ya. Siap. Baik pemirsa, ini menarik sebenarnya diskusinya, tapi kita sudah di penghujung. Kita ingin dengarkan dulu himbauan, statement closing singkat. Kita mulai dari Pak Widodo selaku Kasubag Pembinaan. Terima kasih pada teman-teman dari PAL TV. Himbauan kami, saya mewakili dari teman-teman kasih teknis yang ada di Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin. Dengan adanya acara ini, kami berharap khususnya masyarakat dalam wilayah hukum Kabupaten Musi Banyuasin, jangan ada lagi rasa keraguan, jangan ada lagi rasa takut. Silahkan jika ada kepentingan konsultasi hukum tentang masalah apapun, silahkan datang berkunjung ke kantor, ataupun bisa juga konsultasi melalui online, web kita juga sudah ada. Silahkan dibuka melalui IG juga kita aktif, Facebook juga ada, ataupun juga melalui layanan WhatsApp. Jadi jangan ragu-ragu, silahkan jika ada unek-unek atau ada masalah, chat atau datang langsung ke kantor. Kami sudah 2 tahun ini berbenah diri untuk menciptakan suatu keadaan, tempat pelayanan yang senyaman mungkin untuk masyarakat, khususnya dalam wilayah Kabupaten Musi Banyuasin. Pun demikian, kalau ada dari luar kabupaten, silakan. Sekarang sudah tidak ada jarak dengan adanya layanan-layanan yang bersifat online. Nah, kesan kami ke seluruh pegawai sama pada dasarnya seperti hasil-hasil rapat untuk lebih meningkatkan kinerja, kolaborasi yang lebih baik, sehingga nilai kualitas pelayanan publik kita ke masyarakat bisa dapat kita pertahankan. Itu saja ya, saya kira. Baik, luar biasa ya. Jadi dihilangkanlah ya Pak sikap takut atau datang kejaksaan seperti betul. itu. Jadi nggak ada istilah nakura-nakura tuh nggak ada lagi lah. Baik. Ya walaupun kita punya muka seram, teman jangan sampai hatinya Hello Kitty ya Pak tetap. Benar, itu yang kita harap. Baik, itu dari Pak Widodo. Kalau dari Pak Giovanni sendiri, silakan Pak himbauannya. Terima kasih Mbak. Sebenarnya kurang lebih sama seperti disampaikan oleh Pak Supin tadi. Tapi ada sedikit ini nih, tambahan nih. Jaksa itu
jadikan aku sahabat Anda artinya. Disingkat, main-main tapi jadi itu singkatan saya saja tuh. Bener itu. Nah, ya, tapi itu jadi harapannya itu saya tadi kata Pak Sun tadi, masyarakat jangan takut kejaksaan. Apabila ada hak-hak Anda yang Anda ingin sampaikan, kami siap membantu Anda, kami siap melayani seluruh masyarakat, khususnya di wilayah hukum masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin ini. Kami hadir untuk masyarakat dan kami ada untuk masyarakat. Jadi jangan takut, jangan ragu, datang ke kejaksaan. Khususnya di bidang saya nih, PB3R. Kalau ngerasa ada barang bukti yang milik korban, barang bukti apa aja mau ditanyakan silakan. Pintu kami terbuka lebar untuk membuka masyarakat. Dan yang sampaikan sebentar tadi, kami punya juga media-media lain seperti penyampaian melalui WhatsApp, media sosial maupun email. Sampaikan ke kami. Kami terbuka, kami transparan ke masyarakat semua sini. Jadi kehadiran kami di sini dengan harapan dapat membantu masyarakat Musi Banyuasin, khususnya dalam penegakan hukum dan pelayanan informasi hukum dan pelayanan hukum kepada seluruh masyarakat di Musi Banyuasin. Sekian itu, Pak. Mas. Wah, luar biasa. Jadikan sahabat ya. Jadikan aku sahabat Anda. Main-main tapi. Apa serius kan soal hukumnya, kecuali curhat urusan percintaan dan dompet lah ya. Dompet masing-masing gitu ya. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Pak Giovanni dan Pak Widodo yang sudah memberikan kesempatan dan juga edukasi untuk pemirsa di rumah dan juga masyarakat Musi Banyuasin. Terima kasih juga untuk pemirsa yang sudah bergabung bersama kami di program Jaksa Menyapa. Saksikan terus hanya di PAL TV, memang Punyo Kito. Akhir kata saya Rian Gumai. Dan saya Amal Zafira pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.